Buah apel, buah stroberi dibawa ke pasar pakai keranjang. Perbaiki dulu diri sendiri, jangan malah menghujat orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Alhamdulillah senang banget masih bisa share aktivitas lagi dan menyapa teman-teman lagi. Dan di sini aku ingatkan lagi ya teman-teman, jika video aku hanya aku upload di dua tempat, yaitu di channel YouTube aku, yaitu channel YouTube Bunda Twin, dan juga di fanspage Bunda Twin Rumah Kayu. Jadi jika ada yang mengupload video aku ini di fanspage lain, berarti akun tersebut adalah akun palsu dan mohon bantuannya untuk di-report ya akun tersebut. Teman-teman, jadi di sini tuh aku pengen bikin cemilan gitu loh teman-teman. Jadi ini tuh aku kan cuma ada kulit lumpia ya teman-teman, terus ada meses gitu ya. Pengennya tadi tuh pengen bikin piscok teman-teman, tapi aku nggak ada pisang gitu ya. Jadi udahlah bikin kayak gini aja daripada nggak ada cemilan sama sekali gitu kan. Sebenarnya kayak gini tuh kurang bagus ya teman-teman, karena nanti tuh pas digoreng minyaknya tuh bakalan hitam gitu. Tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa. Nah tadi di bagian awal itu aku coba 1 lembar gitu ya, dan ternyata itu tuh mudah robek kulit lumpianya, mungkin karena memang dari kulkas gitu ya. Terus akhirnya aku memutuskan untuk 2 lembar. Terus aku mikir kok lama banget gitu ya rasanya ini tuh, karena aku tuh pakainya itu apa ya, kecil-kecil gitu kan. Jadi aku memutuskan udahlah aku bikinnya yang gede aja gitu ya, biar cepet gitu kan. Jadi aku tuh pengen banget bikin cemilan ini karena anak-anak itu minta-minta jajan terus, dan aku tuh mager banget mau ke warung gitu ya. Udahlah aku bikin cemilan kayak gini aja ya teman-teman. Sebenarnya ini tuh kalau misalnya ditambahin pisang, dia tuh bakalan jauh lebih enak gitu ya, dan coklatnya tuh nggak bakalan meluber kemana-mana gitu. Tapi ya mau gimana lagi, karena pisangnya nggak ada gitu ya. Ya udahlah kita manfaatkan aja lah bahan-bahan seadanya. Cukup bahannya itu ya ini deh, yaitu si kulit lumpia dan juga si meses. Itu kebetulan aku ada meses yang coklat gitu ya. Jadi ya udahlah aku manfaatkan aja gitu. Di sini tuh mungkin suaraku masih belum terlalu pulih ya teman-teman. Aku tuh masih ngerasa suaraku tuh kayak masih berat gitu ya teman-teman. Ya begitulah ya teman-teman, efek dari batuk gitu ya. Nah ini teman-teman udah jadi ya untuk si lumpianya. Lumpia nggak tahu deh, lumpia coklat kali ya namanya. Jadi sini aku pakai minyak itu secukupnya aja, karena ini tuh udah bisa dipastikan minyaknya itu bakalan hitam ya nanti teman-teman. Jadi udah di sini aku goreng untuk si jajanannya ini. Pokoknya biar minyaknya itu nggak banyak yang kebuang, jangan terlalu dibikin banyak minyaknya gitu ya, biar dia itu tuh nggak terlalu banyak yang kebuang ntar minyaknya, karena takutnya kalau banyak minyak ntar dia itu bakalan hitam dan jadinya kan minyaknya nggak enak lagi dipakainya gitu. Jangan lupa buat dibolak-balik, karena kulit lumpia ini kan dia tipis ya teman-teman, jadi itu cepet banget dia itu keringnya, jadi kayak harus cepet gitu ya dibolak-balik, karena kalau nggak pasti dia itu bakalan gosong. Nah udah jadi nih teman-teman, ini dia ya teman-teman cemilannya. Ya lumayan lah teman-teman, itu kan bisa kelihatannya langsung itu tuh minyaknya langsung kayak hitam gitu. Tapi udahlah mau gimana lagi ya, namanya juga bahan-bahannya juga seadanya gitu. Jadi ya harap maklum aja lah. Makanya tadi aku kan bikin minyaknya itu sedikit, jadi nanti tuh kalaupun minyaknya itu kotor nggak terlalu banyak kayak gitu. Oh iya teman-teman, aku tuh minta maaf banget ya, kenapakah di video aku tuh jarang banget aku tuh yang bebikinan, karena jujur aku tuh nggak jago bebikinan teman-teman. Tapi aku tuh udah ada niat sih pengen belajar gitu ya bebikinan, cuman ya nggak tahu sih kapan teman-teman, ya baru niatnya doang yang ada ya teman-teman. Padahal aku tuh pengen banget loh bisa bebikinan ini, bebikinan kayak gitu bisa gitu ya. Tapi ya nggak tahu kenapa gitu ya teman-teman, aku tuh kayak masih belum terlalu besar banget keinginannya gitu. Kalau niatnya gitu ya udah ada gitu. Ya harap maklum aja lah teman-teman. Insyaallah nanti kedepannya aku bakalan lebih rajin kayak bebikinan gitu ya. Ya biar apa ya, buat mengasah skill juga, cailah skill. Maksudnya biar bisa bebikinan gitu ya, biar apa-apa tuh nggak serba beli gitu. Terus juga bisa bebikinan buat jajan anak-anak juga. Nah ini dia nih teman-teman cemilannya. Alhamdulillah ini tuh udah jadi. Ini tuh garingnya itu lumayan lama ya teman-teman. Jadi sampai sore itu masih bagus banget garingnya. Dan tadi tuh setelah aku bikin cemilan itu aku tuh kegerahan banget, masya Allah, bener-bener aku ngerasa nggak enak banget deh badan ini gitu ya. Jadinya aku bawa mandi dulu teman-teman. Jadi di sini tuh posisinya baju aku udah bertukar gitu ya, karena aku mandi dulu, baru deh aku lanjutin buat masak gitu ya teman-teman.
Gini deh teman-teman, kalau misalnya masak itu ala orang sakit gitu ya. Jadi kalau misalnya badan itu udah lemes gitu bawaannya pengen mandi, ya aku bawa mandi dulu biar agak ringan sedikit gitu ya badannya. Kadang kalau misalnya kita lemes itu kalau udah dibawa mandi itu kan berasa lebih segar gitu ya teman-teman. Nah, di sini aku lagi goreng tahu ya, karena pengen bikin menu yang simpel-simpel aja sih, yang serba dicampur-campur. Itu ada tahu dan ini lanjut terong. Ini tuh terong yang sisaan kemarin ya, karena aku ada gulai terong ya teman-teman kemarin. Jadi ini tuh masih ada sisanya itu sedikit. Jadi udah aku masak aja daripada ntar terongnya itu malah takutnya itu busuk gitu. Jadi ya udah aku masak aja dan ini malah jatuh satu gitu ya. Tapi untung jatuhnya ke kompor. Kompor kan selalu aku bersihin ya. Jadi udah aku ambil aja gitu. Dan lanjut di sini aku goreng ikan. Itu tadi Pak suami tuh pulang dari sungai dan dapat ikan yang nggak terlalu banyak tulang dan ukurannya tuh lumayan gede gitu. Jadi aku memutuskan untuk aku goreng ikannya. Tadi udah dilumurin jeruk nipis, udah dikasih garam juga sama Royco ya teman-teman. Jadi itu nanti buat anak-anak gitu loh makan. Anak-anak kalau makan pakai ikan kayak gini tuh ya lumayan lahap ya teman-teman, ya lumayan suka lah mereka. Kalau misalnya pakai ayam itu nggak terlalu doyan. Kemarin itu ada yang bilang, Bun coba dibikinin bakso aja gitu ya. Nah aku tuh belum bisa teman-teman bikin bakso. Bukan belum bisa sih, kayaknya karena memang belum pernah nyoba gitu ya. Jadi ya masaknya kayak gini aja dulu. Padahal pengen teman-teman belajar bikin apa sih namanya, bikin bakso gitu ya. Walaupun aku nggak ada chopper, tapi aku lihat juga ada kok yang bikin bakso itu pakai blender gitu. Nah setelah ikannya tadi mateng, di sini aku juga lanjut goreng ikan asin. Kalau ikannya nanti nggak aku cabain ya teman-teman. Yang aku cabain itu terong, tahu dan juga teri. Jadi di sini tuh menunya itu 3T ya teman-teman, terong, tahu, teri gitu ya. Oke, untuk ikan asinnya tuh terinya itu udah mateng ya teman-teman. Lanjut aku tumis untuk si sambelnya. Oh iya, kalian tuh pada masak apa sih hari ini? Masaknya itu pasti yang enak-enak gitu ya. Atau mungkin kalian udah tim yang udah mager nih buat masak. Atau mungkin tim yang udah mulai bingung pengen masak apa. Dan jadinya itu ujung-ujungnya beli gitu. Kalau aku sih masih konsisten buat masak ya teman-teman. Karena seperti yang aku bilang, jarang di sini teman-teman yang jual lauk mateng gitu ada sih. Cuman harus keluar desa gitu. Dan kadang itu mager gitu. Jadi mendingan dimasak kayak gini dapatnya juga banyak gitu. Aku tuh memang selalu konsisten ya teman-teman buat masak. Pokoknya jarang banget aku tuh nggak masak gitu ya. Keseringannya memang aku selalu masak ya teman-teman. Karena kan aku udah ada stok di kulkas. Jadi kalau misalnya udah ada stok itu, terus kita itu mau beli tuh, kita itu jadi kayak ngerasa bersalah gitu loh teman-teman. Makanya ya udah aku tuh mau gimana pun ya aku tetap usahain buat masak lah. Takutnya nanti barang-barang yang udah ada di kulkas atau bahan-bahan makanan yang ada di kulkas malah nggak kemasak dan jadinya itu kan mubazir gitu. Oke, alhamdulillah udah mateng nih teman-teman menu aku untuk hari ini ya. Dan di sini aku lanjutin buat ngelap-ngelapin kompor dan sekitarannya karena asli deh ini tuh banyak banget minyaknya ya teman-teman, masya Allah. Jadi itu harus benar-benar dilap sampai bersih karena kalau enggak itu pasti bakalan banyak lalat. Aku tuh lagi bimbang teman-teman. Aku tuh pengen banget nanti tuh sebelum aku pulang kampung, hordeng di kolong dapur ini diganti, hordeng di ruang depannya juga diganti gitu ya. Tapi aku tuh masih bimbang pengennya tuh nanti gimana gitu ya. Ntar deh aku pikirin gitu ya. Kayaknya bakalan aku ganti aja biar sebelum aku pulang rumah itu dalam keadaan bersih, dan pas aku balik ke sini nanti pemandangan rumah itu udah enak, udah nyaman gitu ya. Ya pengennya sih gitu. Cuman ya lihat ntar deh kalau misalnya badan itu kuat gitu. Nah teman-teman, ini dia ya menu kami hari ini. Ada sambal terong, teri dan juga tahu ya. Dan ini ada ikan goreng buat anak-anak. Alhamdulillah, jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Lanjut di sini aku lanjutin buat nyuci piring. Alhamdulillah kan udah beres buat masak-masak. Jadi aku lanjutin buat nyuci piring dulu. Karena kalau misalnya nggak dicuci ini pasti bakalan tambah banyak nanti ya teman-teman. Jadi ya di sini tuh walaupun sebenarnya itu udah agak mager ya karena kan tadi udah mandi ya teman-teman. Jadi ya mau gimana lagi gitu ya. Jadi ntar lah biar aja gitu ya teman-teman, aku apa sih namanya, aku nyuci piring ini sekarang gitu ya. Siapa tahu nanti tuh udah nggak kuat lagi kan mau nyuci piring. Terus juga kalau misalnya nanti tuh ngerasa gerah lagi ya tinggal dicuci-cuci aja gitu ya badannya dan ganti lagi bajunya gitu. Sebenarnya aku tuh kalau misalnya udah mandi tuh mager ya teman-teman buat nyuci piring, tapi ya karena itu udah banyak takutnya nggak dicuci itu tambah numpuk, makanya udahlah aku nekat-nekatin aja, udah aku cuci aja lah gitu ya.
Kalau kalian itu, kalau misalnya lagi nggak enak badan, itu tim yang istirahat total atau tetap beraktivitas, boleh tulis di kolom komen ya teman-teman. Kalau aku ya seperti ini, walaupun agak sakit, badan itu nggak enak, ya aku tetap aktivitas teman-teman. Karena semakin banyak keringat yang keluar, aku ngerasa badan aku itu semakin ringan. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Kadang itu Pak suami itu suka bilang sama aku, katanya itu udah bun biarin aja gitu ya. Tapi akunya yang kepikiran teman-teman, aku tuh ngerasa nggak enak aja gitu ngeliat rumah itu berantakan, cucian piring itu numpuk gitu. Makanya ya kadang itu kalau misalnya aku udah istirahat gitu ya, terus ntar udah agak enakan, ya udah aku aktivitas gitu ya. Kalau kelihatannya di video itu kan kayak nggak berhenti ya teman-teman aktivitasnya, padahal mah aslinya gitu habis masak itu aku duduk dulu, baring-baring dulu gitu ya. Ntar kalau udah enakan lagi baru lanjut lagi gitu. Karena ya memang seperti itu teman-teman, kalau pas lagi sakit tuh nggak bisa yang terlalu terus-terusan banget gitu ya, bawaannya itu jadinya lemes. Tapi kalau misalnya cuma tidur-tiduran doang gitu ya, malah kayak tambah sakit rasanya gitu, karena nggak ada keringat yang keluar gitu. Even if you're gone, I will remember you. All I know, what I need. Ini tuh ya teman-teman, walaupun aku sakit kayak gini, anak-anak juga itu agak kurang sehat gitu ya, tapi Pak suami itu tetap kerja ya teman-teman. Bukan karena Pak suami nggak memperdulikan kami ya, karena memang Pak suami lagi ngejar target, pokoknya pengen diusahain kebunnya paman itu beres sebelum kami itu jadwal pulang kampung ya. Dan Pak suami itu lagi kejar-kejaran buat nyemprot, buat apa ya, buat motong-motongin kayu yang agak-agak besar gitu ya, terus belum lagi untuk nunasin pohon apa sih namanya ya, untuk nunas itu si sawit gitu teman-teman, si daun-daun sawitnya gitu, pelepas sawitnya itu pengen ditunas biar dia itu nggak terlalu semak. Nah itu pengen banget diselesain gitu sama Pak suami sebelum jadwal aku pulang kampung gitu. Nah teman-teman, ini tuh wajan kesayangan aku ya. Aku tuh jarang banget sih pakai wajan ini gitu ya. Kadang itu suka sayang gitu ngelihat dia. Cuman kadang itu kalau misalnya aku tuh kangen ya aku masak gitu teman-teman. Kadang gitu ya, kalau misalnya kita sayang itu sebenarnya nggak boleh terlalu disimpan terus-terusan ya, malah harus dipakai terus-terusan gitu. Oke lanjut teman-teman, ini di malam harinya ya. Jadi aku tuh ceritanya udah enakan gitu, dan aku ngajakin Pak suami ke Serba 35. Kata Pak suami sih tadi nggak usah gitu ya katanya, karena takutnya nanti aku tambah sakit. Aku bilang nggak apa-apa, aku udah enakan gitu, karena memang aku tuh pengen nambahin anak-anak itu baju gitu teman-teman. Pengennya tuh beli 2 gitu ya, baju Serba 35. Kemarin kan udah beli dress gitu ya teman-teman buat anak-anak 1 gitu kan di Serba 35, terus baju piyama 1 gitu kan. Nah di sini tuh kok pengen nambah lagi teman-teman, sebenarnya 2, pengen nambahin masing-masing twin itu dapat 2 gitu ya. Tapi ternyata di sini tuh belum terlalu ada barang baru teman-teman. Jadi aku lihat-lihat dulu, kalau misalnya nanti ada yang cocok ya aku bakalan beli gitu. Kalau enggak ya nyari tempat lain gitu. Di sini tuh aku nanti tuh beli cuman 1 ya teman-teman, karena memang yang cuman 1 yang aku lihat itu yang bagus gitu ya. Ya walaupun baju Serba 35 aku tuh tetap pengen milih yang modelnya itu agak bagusan gitu lah, bisa lah buat dipakai hari raya gitu. Nah ini aku lihat ini tuh ada setelan cantik banget, tapi ini kalau buat situin kayaknya udah agak kekecilan ya teman-teman. Itu kayaknya buat anak 1 tahunan itu cakep banget ya, rok udah ada bajunya sekalian, cakep banget. Di toko ini tuh ya teman-teman, nggak semuanya Serba 35 ya teman-teman. Ada baju-baju yang yang barang-barang butik gitu juga sih teman-teman di sini. Nggak semuanya itu Serba 35. Terus di sini juga ada beberapa pecah belah ya, ini tuh buat kebutuhan lebaran deh. Kayak toples kue gitu, masya Allah tuh kalian bisa lihat sendiri, cakep-cakep ya. Aku tuh teman-teman pengen banget sih punya toples lebaran gitu ya. Tapi ya untuk sekarang ini karena aku kan nggak lebaran di sini, jadi aku nggak terlalu excited buat toples lebaran. Mungkin tahun depan kali ya, karena kan tahun depan juga belum tahu ya bakalan pulang lagi atau enggak. Tapi ya aku tuh juga nggak bisa terlalu setiap tahun pulang. Karena apa? Karena mikirin budgetnya itu loh teman-teman. Budget pulang kampung itu kan nggak sedikit ya, apalagi bagi orang seperti aku ya teman-teman. Budget pulang kampung itu berasa banyak gitu ya. Tapi ya karena memang aku tuh udah lama nggak pulang, aku tuh rindu banget pulang gitu ya, rindu ketemu sama ayah aku. Mumpung ayah masih ada ya teman-teman, kalau mama kan udah nggak ada gitu ya. Nah mumpung ayah masih ada, sebelum nanti aku nyesel gitu ya nggak pernah nengokin gitu. Jadi aku tuh pengen banget untuk kali ini tuh lebaran ngajakin anak-anak sama Pak suami di kampung. Jadi kalaupun aku pulang lebaran itu adalah lebaran pertama aku ya teman-teman, ngajakin Pak suami pulang kampung ya, karena sebelumnya belum pernah ngajakin Pak suami pulang kampung pas lebaran.
Nah teman-teman, berhubung tadi aku belum nemu baju buat anak-anak di sini, itu aku mau beli sendal gitu ya, tapi aku beli sendal harian. Nah ini nih Pak suami juga beli sendal gitu ya, satu itu serba 35 tuh teman-teman. Aku tuh di sini tuh pengen nyariin baju anak-anak gitu ya, tapi setelah aku tuh mau pulang, aku nemu dong teman-teman satu baju yang bikin aku tuh lumayan naksir gitu ya, dan menurut aku tuh udah layak banget lah jadi baju lebaran gitu ya, cakep juga menurut aku. Jadi udah aku pilih-pilihin dulu nih teman-teman. Di sini tuh ada dress-dress juga, dan aku tuh naksir sama yang ini nih teman-teman yang aku pegang. Aduh nggak terlalu kelihatan jelas ya, tapi yang jelas ini ya yang aku lagi pegang ini. Nah ini yang bakalan aku ambil buat anak-anak nanti. Aku beli 2 gitu. Oke deh teman-teman, terima kasih banyak ya teman-teman udah ngikutin aktivitas aku dan juga kegiatan aku hari ini. Sampai ketemu lagi ya di videoku yang selanjutnya. Mohon maaf jika ada kata-kata aku yang salah, yang kurang berkenan ya di hati kalian. Untuk yang belum subscribe, di subscribe dulu ya. Sampai ketemu lagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.